Capian di Muklis ada di Yogyakarta. Dulu, sepanjang jalan Malioboro ini penuh dengan pedagang kaki lima. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kemana mereka? Kalau bicara soal Yogyakarta, rasanya belum lengkap kalau belum menyebut satu tempat ini. Malioboro. Jalan yang satu ini bukan sekadar jalur yang menghubungkan berbagai sudut kota Yogyakarta. Malioboro adalah tempat orang datang untuk berjalan kaki, mencari batik, berburu oleh-oleh, mencicipi kuliner, sampai sekadar duduk dan menikmati suasana kota. Tapi kalau Anda sudah lama tidak datang ke sini, ada satu hal yang mungkin langsung terasa berbeda. Malioboro kini terlihat jauh lebih lega. Trotoarnya lebih luas. Pejalan kaki punya ruang lebih banyak. Kawasan juga terlihat lebih tertata. Tapi perubahan itu bukan hanya soal wajah kawasan. Ada cerita lain di baliknya. Karena sebagian besar pedagang kaki lima yang dulu memenuhi trotoar Malioboro kini telah berpindah ke tempat baru. Dan pertanyaannya, apakah Malioboro yang semakin nyaman bagi wisatawan juga berarti semakin nyaman bagi para pedagang? Jawabannya, teras Malioboro. Malioboro kini punya wajah yang berbeda. Jika dulu pedagang kaki lima berjejer memenuhi sisi jalan dan trotoar, kini aktivitas perdagangan sebagian besar dipusatkan di teras Malioboro. Di tempat inilah wisatawan masih bisa menemukan berbagai barang yang identik dengan Yogyakarta. Batik dengan beragam motif. Kaos dan pakaian khas Jogja. Souvenir. Kerajinan tangan. Hingga berbagai macam oleh-oleh yang biasa dibawa pulang wisatawan. Suasananya pun berbeda. Pedagang memiliki tempat untuk berjualan yang lebih tertata. Pembeli bisa masuk, berkeliling, melihat-lihat barang dari satu kios ke kios lainnya. Dan tentu saja, aktivitas yang satu ini tetap tidak bisa dipisahkan dari belanja di Malioboro. Tawar-menawar. Gimana suasana teras Malioboro, Mas? Menurut sih nyaman ya, Nyaman. harganya terjangkau, Oke. iya. Terus pilihannya banyak. Pilihannya banyak. Iya. Dulu sempet ini nggak Mas, ngalamin yang di depan nggak? Yang apa itu? Dulu jualan-jualannya di depan gitu. Oh udah pernah. Pernah ya? Pernah ngalamin. Iya. Nah, perbedaannya gimana Mas? Kalau bedanya sih lebih bagus yang sekarang ya, lebih tertata ya. Kalau dulu kan kayak di depan-depan kan kita lebih sempit lah, lebih sumpek lah gitu kalau di depan. Kalau yang di sini kan enak, ada tempatnya, ada tujuannya, jadi nggak bikin macet juga di jalannya. Bagi pengunjung, perubahan ini memberikan pengalaman yang berbeda. Mereka tidak lagi harus berdesakan dengan kendaraan atau berjalan di antara lapak yang memenuhi trotoar. Ruang untuk berjalan kaki terasa lebih lega. Sementara untuk berbelanja, barang-barang yang dicari juga relatif lebih mudah ditemukan karena pedagang sudah berada di area yang memang diperuntukkan sebagai pusat perdagangan. Namun, sebuah perubahan besar tentu tidak berhenti pada soal kenyamanan. Di balik kawasan yang semakin rapi, ada para pedagang yang juga harus beradaptasi. Karena berpindah tempat berarti mengubah kebiasaan. Mengubah cara pembeli datang. Dan tentu saja, mengubah cara pedagang mendapatkan penghasilan. Bagi pedagang, lokasi adalah bagian penting dari bisnis. Dulu, ketika berjualan di sepanjang Malioboro, mereka berada tepat di jalur wisatawan. Orang berjalan, melihat-lihat, lalu berhenti ketika ada barang yang menarik perhatian. Sekarang kondisinya sedikit berbeda. Wisatawan memang masih datang ke Malioboro. Tetapi untuk sampai ke lapak pedagang, mereka harus masuk ke kawasan teras Malioboro. Bagi sebagian pengunjung, perpindahan ini bukan masalah. Tetapi bagi sebagian lainnya,
Jarak dan akses menjadi pertimbangan, terutama bagi mereka yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Salah satu cerita yang muncul adalah soal akses. Wisatawan yang datang menggunakan kendaraan pribadi perlu mencari tempat parkir yang telah disediakan. Setelah kendaraan ditinggalkan, perjalanan belum selesai. Mereka masih harus berjalan menuju kawasan Malioboro dan teras Malioboro. Bagi wisatawan yang memang ingin menikmati Malioboro, berjalan kaki tentu bukan masalah. Tetapi bagi mereka yang datang dengan tujuan sederhana, misalnya hanya ingin membeli 1 atau 2 barang, jarak bisa menjadi pertimbangan. Dan bagi pedagang, setiap langkah wisatawan menuju kios mereka tentu berarti peluang transaksi. Sejak kapan sih ada teras Malioboro, Bu? Udah 2022. 2000. Jadi 4 tahun sekarang. Ibu sudah 4 tahun berjualan Iya, di sini. 4 tahun. Tapi teras Malioboro sendiri dari kapan itu, Bu? Ya itu 2022 Februari. Oh, Iya. Berarti Ibu dari awal, Dulu di emperan toko, kita Oh. dipindah ke sini. oh gitu. Oh dulu pernah berjualan di Kita Emperan. dari Selasar dulu, dari Selasar, ya. lorong Malioboro itu. baru 2022 Dipindah semua. ya semua ke sini. Iya, serentak. Apa Bu ke sini. perbedaannya? Perbedaannya ya kalau enaknya enak di luar ya, karena kita komunikasi bisa sama tukang becak, sama andong gitu. Bisa, kalau di sini kan ya ini aja gitu. Oke. Gitu. Kalau pengunjung lebih ramai Ya, kapan? nyaman di luar juga. Cuma di sini juga ya alhamdulillah buat makan bisa lah tiap hari gitu. Kalau lalu lintasnya lebih banyak di mana, Bu? Orang beli itu lebih banyak yang di dulu waktu dulu Iya atau sekarang? dulu. Tapi kemarin tahun 2000 pas pindahan awal-awal itu di sini bagus. Sekarang menurun karena parkiran. Oke. Parkirannya, kendalanya parkiran Kendala di sekarang. parkir. Iya, parkirannya kan dipindah di Ngabean. Berarti lebih jauh dari Iya, kalau dulu kan cuma di BI ini ya, jadi dekat seperti itu. Cerita para pedagang tentu tidak seragam. Ada yang tetap mendapatkan pembeli. Ada yang harus menunggu lebih lama. Ada pula yang mencoba menyesuaikan diri dengan kebiasaan wisatawan yang berubah. Karena sekarang, pedagang bukan hanya dituntut bisa menjual barang. Mereka juga harus membuat wisatawan mau datang ke dalam. Mau melihat-lihat. Dan pada akhirnya, mau membeli. Disinilah tantangan baru muncul. Bagaimana membuat kawasan perdagangan tetap hidup ketika wajah kawasan wisatanya juga sedang berubah? Sebab Malioboro sebenarnya bukan hanya tentang transaksi. Ada pengalaman yang dicari wisatawan. Ada suasana yang membuat orang betah berjalan kaki. Ada keramaian. Ada interaksi. Dan ada sensasi menemukan barang yang sebelumnya tidak direncanakan untuk dibeli. Itulah mengapa penataan Malioboro menjadi tantangan yang tidak sederhana. Di satu sisi, kawasan ini harus nyaman bagi pejalan kaki. Trotoar harus lega. Kawasan harus tertib. Lingkungan harus bersih. Tetapi di sisi lain, Malioboro juga harus tetap hidup. Karena pedagang adalah bagian dari denyut kawasan ini. Saya ketemu lagi dengan pedagang lain di teras Malioboro. Mari kita tanya-tanya sedikit ya. Ibu dengan siapa namanya? Ibu Rara. Ibu Rara. Ibu Rara ya. Oke. Ya. Bu Rara, tantangan berjualan di teras Malioboro ini apa sekarang? Ya kendalanya tidak ada parkiran itu, Pak. Terus anjlok teras di sini satu ya. Pas penjualannya kita di pojok-pojok. Kalau ada tamu cuma 1-2 di tengah aja yang laku. Kita kan di pojok. Kalau meluap tamunya baru kita laku. Soalnya di sini kan tempatnya kan bersap-sap. Kalau dulu di Malioboro kan arah satu, Ya. semua laku. Pas sekarang ini ya itu seadanya nggak ada parkiran itu. Berarti posisi menentukan ya Bu? Iya. Hmm.
di sini. Harapannya Bu, apa aja? Harapannya ke depan bagaimana? Ya harapannya ke depan ya kita ya maunya ya maju Pak. Cuma kita kan andalnya di sini Pak. Tentang parkiran itu aja. Nggak ada parkiran itu, terus terasnya anjlok. Karena tidak ada parkiran. Ya kalau ada parkiran kan, alhamdulillah mungkin kita agak maju. Oke. Iya. Karena mungkin pengunjung juga tidak datang Iya, karena iya. kesulitan Soalnya untuk kesulitan parkir. parkiran. Oke, baik. Iya, iya. Baik. Itu aja Pak. Kita harapannya kita gitu. Dari sini terlihat bahwa penataan kawasan wisata memang selalu punya dua sisi. Bagi wisatawan, kawasan yang tertib memberikan rasa nyaman. Mereka bisa berjalan kaki tanpa harus terlalu terganggu oleh aktivitas lain. Bagi kota, penataan juga membuat wajah kawasan wisata menjadi lebih teratur. Namun bagi pedagang, perubahan lokasi berarti proses adaptasi. Mereka harus mencari pola baru, membaca perilaku pengunjung, dan berharap arus wisatawan tetap mengalir sampai ke tempat mereka berjualan. Karena pada akhirnya, kawasan wisata yang nyaman juga membutuhkan aktivitas ekonomi yang sehat. Dan aktivitas ekonomi yang sehat membutuhkan pembeli. Karena itu, akses menjadi bagian penting dari cerita baru Malioboro. Tempat parkir yang mudah ditemukan. Jarak yang nyaman untuk berjalan. Petunjuk arah yang jelas. Dan konektivitas antara kawasan Malioboro dengan teras Malioboro. Hal-hal yang terlihat sederhana ini bisa menentukan apakah wisatawan hanya lewat, atau benar-benar masuk dan berbelanja. Karena bagi wisatawan, mungkin hanya selisih beberapa ratus meter. Tetapi bagi pedagang, beberapa ratus meter itu bisa berarti perbedaan antara kios yang didatangi, dan kios yang dilewati. Malioboro memang bukan kawasan yang berhenti pada satu bentuk. Ia terus berubah mengikuti zaman. Dulu, Malioboro identik dengan pedagang yang memenuhi trotoar. Kini, kawasan itu mencoba menghadirkan ruang yang lebih nyaman untuk pejalan kaki. Para pedagang pun ditempatkan di ruang yang lebih tertata melalui teras Malioboro. Perubahan ini membawa harapan. Harapan agar wisatawan semakin nyaman. Agar kawasan semakin tertib. Dan tentu saja, agar roda ekonomi tetap berputar. Tetapi seperti setiap perubahan lainnya, ada proses yang harus dijalani. Pedagang harus beradaptasi. Wisatawan harus menemukan kebiasaan baru. Dan pengelola kawasan perlu memastikan satu hal. Jangan sampai penataan fisik justru membuat denyut ekonominya kehilangan napas. Tempat baru tentu dengan tantangan yang baru pula. Harapannya pemerintah bisa adil terhadap semuanya, baik ke pedagang maupun ke pembeli. Jadi, ayo kita larisin mereka. Ayo. Tempat baru tentu membawa tantangan yang baru. Malioboro hari ini mungkin terasa lebih lega, lebih tertata, dan lebih ramah bagi pejalan kaki. Tapi di balik trotoar yang semakin nyaman, ada pedagang yang sedang beradaptasi dengan cara baru untuk bertemu pembeli. Karena pada akhirnya, Malioboro bukan hanya tentang jalan yang indah untuk dilewati. Bukan pula sekadar tempat membeli oleh-oleh. Malioboro adalah ruang tempat wisata, perdagangan, dan kehidupan masyarakat bertemu. Dan tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat semuanya bisa berjalan beriringan. Malioboro boleh berubah wajah. Tapi satu hal yang harus tetap hidup, denyut ekonominya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.